kesempatan ini kita akan membahas materi yang menarik nih, yaitu aspek-aspek konatif. Ada kehendak, kemauan, dan sugesti. Pembahasan yang akan kita bahas ada 4. 1. Pengertian konatif. 2. Pengertian kehendak. 3. Pengertian kemauan. Dan yang keempat, pengertian sugesti. Berikut adalah latar belakang dari materi yang akan kita bahas. Aspek konatif berupa kecenderungan untuk berbuat sesuatu, objek, atau biasa disebut tingkah laku yang mengarah kepada aktivitas sifat seseorang. Aspek konatif dibagi menjadi 2, yaitu konatif verbal dan konatif nonverbal. Konatif verbal dapat dilihat atau diamati pada ucapan individu terkait apa yang mereka lakukan, yaitu bagaimana orang menyatakan untuk bertindak seperti menolak atau melarang orang lain, ataupun merencanakan atau mendukung orang lain melakukan sesuatu. Sedangkan konatif nonverbal dapat dilihat bagaimana mereka bertindak baik itu melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Pembahasan yang pertama, pengertian konatif. Apa itu aspek konatif? Konatif atau perilaku yaitu kesiapan seseorang untuk bereaksi atau kecenderungan untuk bertindak terhadap objek yang melibatkan emosi, perasaan, dan tingkat pengetahuan yang dimiliki. Perilaku konatif adalah aktivitas internal yang ada dalam diri individu. Hal tersebut dapat diamati melalui berbagai tindakan tertentu. Terkadang, perilaku atau tindakan seseorang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam benak pikirannya, dan mereka merasa nyaman dengan tindakannya yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam benaknya. Berikut adalah contoh aspek konatif, yaitu seorang siswa apabila ingin mendapatkan nilai yang bagus dalam pelajaran, maka ia harus rajin belajar, seperti bertukar pikiran atau berdiskusi, serta menggali pengetahuannya. Bahasan selanjutnya, yang kedua, pengertian kehendak. Apa itu kehendak? Kehendak adalah kemampuan untuk membuat pilihan yang bersumber dari jiwa dan kepribadian manusia dan akan dipraktikkan dalam sebuah tindakan atau perbuatan konkret, perbuatannya nyata dalam
kehidupan sehari-hari. Perbuatan atau tindakan seseorang bersumber dari pikiran seseorang. Adapun pikiran manusia, yaitu dipengaruhi oleh nilai-nilai kepribadian yang ada dalam dirinya. Perbuatan atau tindakan seseorang ada yang memuat nilai-nilai baik dan ada nilai-nilai yang kurang baik. Berikut contoh kehendak baik. Di sini seorang siswa berkemauan keras untuk belajar berdiskusi berkelompok dalam rangka membahas pokok-pokok pelajaran yang telah disampaikan oleh guru, sehingga dengan berdiskusi akan melahirkan beberapa masukan, pendapat, atau pandangan yang lebih komprehensif. Selanjutnya contoh kehendak buruk. Seorang anak merampas uang saku sahabatnya karena tidak diberikan uang saku oleh orang tuanya. Perilaku yang kurang baik ini bersumber dari pemikiran atau nilai kepribadian yang kurang baik. Bahasan yang ketiga, pengertian kemauan. Apa itu kemauan? Kemauan yaitu dorongan yang timbul dalam diri manusia yang didasari oleh faktor pikiran dan perasaan untuk melakukan sesuatu hal di dalam hidupnya. Kemauan merupakan suatu fungsi jiwa, kekuatan yang bersumber dari dalam dan akan tampak dari luar sebagai gerak-gerik. Berikut ini adalah contoh kemauan untuk hidup bersih dan sehat dalam sebuah keluarga. Bahasan selanjutnya yang keempat, pengertian sugesti. Apa itu sugesti? Sugesti adalah pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak ke pihak lain yang diterima secara sadar atau tidak sadar yang mengakibatkan untuk bergerak mengikuti pandangan tersebut. Dalam pengertian lain, sugesti merupakan pengaruh psikis, baik yang lahir dalam dirinya sendiri maupun datang dari orang lain yang diterima secara sadar. Sugesti ini dibagi menjadi dua. Satu, autosugesti atau sugesti yang datang dari diri sendiri. Kedua, heterosugesti, yaitu sugesti yang datang dari orang lain. Berikut contoh autosugesti. Di sini ada gambar seorang siswa yang siap untuk melaksanakan ujian sekolah, dan siswa ini yakin bahwa dia akan mampu mengikuti ujian sekolah dengan hasil yang sangat baik. Selanjutnya contoh heterosugesti.
contoh sugesti, yaitu seorang anak diberikan motivasi oleh orang tuanya bahwa di dalam setiap diri manusia diberikan kemampuan yang luar biasa untuk mampu mencapai cita-cita yang diyakini dan diperjuangkan dengan gigih. Baiklah adik-adikku sekalian, demikian penjelasan yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang telah kakak sampaikan tentang materi berikut penjelasannya melalui video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan sampai jumpa lagi. Berikut adalah contoh untuk sugesti diri sendiri, ya disebut autosugesti. Bisa terlihat dari gambar tersebut, yaitu seorang anak memiliki cita-cita yang tinggi, maka dia akan belajar dengan rajin. Nah, untuk berikutnya itu adalah contoh untuk sugesti heterosugesti, yang mana sugesti ini datang dari orang lain. Pada gambar pertama itu sugesti dari orang tua, dan yang gambar kedua adalah dari orang-orang terdekat atau teman belajar. Gambar berikutnya itu contoh konatif, yaitu seorang anak yang bertindak agresif. Konatif ini disebut dengan perilaku kesiapan seseorang untuk bereaksi atau kecenderungan untuk bertindak. Contoh selanjutnya itu perilaku atau tindakan budi pekerti yang baik. Misalkan anak yang berpamitan kepada orang tuanya. Lalu yang kedua adalah gambar seorang anak yang membantu pekerjaan rumah, saling membantu. Oke, untuk contoh gambar selanjutnya itu contoh pada aspek konatif, yaitu menyatakan cinta pada lawan jenis. Baik, berikutnya adalah simpulan dari materi. Konatif atau perilaku adalah kesiapan seseorang untuk bereaksi atau kecenderungan untuk bertindak terhadap objek. Istilah kemauan dalam kehidupan sehari-hari dapat disamakan dengan kehendak, yaitu suatu fungsi jiwa yang merupakan kekuatan dari dalam dan tampak dari luar sebagai gerak-gerik. Dalam reaksinya, kehendak berhubungan dengan pikiran dan perasaan. Berikut adalah beberapa referensi yang
kami cantumkan.